Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Alhamdulillah kalau begitu tampaknya kalian sudah semangat sekali ya untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Walaupun pembelajarannya dilaksanakan secara jarak jauh, Bapak harap kalian selalu semangat ya. Jangan lupa juga selalu terapkan 3M-nya, mengingat kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, para KM tolong dipersiapkan KM Rizwan untuk memulai berdoa. Baik Pak. Mohon perhatian sebelumnya untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak mau cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Apakah hadir semua? Hadir Pak. Hadir Pak. Nah, Bapak juga akan ngecek kehadiran kalian melalui Google Form ya. Sebentar. Bapak kirim dulu linknya. Nah, itu ya untuk absensinya. Oke, kalau begitu Bapak akan sedikit mereview mata pelajaran minggu lalu, materi minggu lalu ya. Adakah yang masih ingat materi minggu lalu mengenai apa? Siap saya Pak, mengenai tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Iya, tepat sekali, Septiadi. Coba ada yang bisa menjelaskan tidak? Peran Indonesia dalam ASEAN itu apa? Saya, Pak. Jadi di sini Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tinggi atau KTT atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Wah, tepat sekali Sarah ya. Wah, nampaknya kalian sudah cukup menguasai ya materi pertemuan kemarin. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari bab 5 mengenai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu dipersiapkan ya alat tulis dan sebagainya untuk menunjang pembelajaran hari ini. Baik Pak. Oke, jangan lupa ya Bapak ingatkan kepada kalian semua untuk menyalakan kameranya ya. Dan diharapkan kepada siswa semuanya bila ada yang ingin bertanya silahkan untuk menyalakan mic-nya. Baik, bisa dimulai ya pembelajaran hari ini. Bisa Pak. Siap, bisa Pak. Nah, oke. Sebelum memulai memasuki pematerian pada hari ini, Bapak akan menayangkan dulu ya lagu mengenai dari Sabang sampai Merauke. Bentar. Belum terlihat ya ininya share screen-nya. Gimana, sudah terlihat? Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya. Nah,
arti dari lagu tersebut, adakah yang bisa menjelaskan pengertiannya apa gitu? Ini menyangkut dengan materi yang akan kita bahas ya. Mangga silahkan yang ingin berpendapat. Saya Pak, Ya, silahkan Rizwan. bahwa dalam lagu tersebut ditegaskan begitu luasnya wilayah negara kita. Nah, selain itu, Indonesia mempunyai karakteristik wilayah yang unik, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Hal itu memberikan pengertian bahwa keanekaragaman atau kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi kebinekaan. Oke, terima kasih Rizwan. Bagaimana yang lainnya, ada yang ingin menambahkan? Nampaknya tidak ada ya. Nah, Bapak jelaskan juga ya, kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman. Dengan adanya kebinekaan tersebut malah membuat rakyat Indonesia berbeda pendapat yang dapat membuat emosinya lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang sempit sewaktu-waktu dan lebih mengutamakan daerahnya sendiri yang lebih mengutamakan daerahnya sendiri yang lebih baik atau budayanya sendiri yang lebih baik. Nah, yang sewaktu-waktu dapat mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, segenap warga negara Indonesia mesti mewaspadai bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Oke, sekarang Bapak akan melanjutkan pematerian ya, akan men-share screen PowerPoint. Tunggu dulu sebentar ya anak-anak. Tunggu sebentar ya. Oke. Sudah terlihat belum? Sudah ya? Nah, bisa Sudah, dilihat Pak. ya. Ini kompetensi intinya dan juga kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, coba di sini ada yang bisa menjelaskan arti dari gambar tersebut itu apa? Siap izin menjawab, Pak. Segala usaha ataupun kegiatan yang dapat dinilai sebagai bentuk kejahatan dan bisa pula membahayakan identitas nasional. Oke, ada yang lain? Ada, Pak. Jadi ini merupakan segala upaya yang dapat membahayakan keutuhan kedaulatan negara, baik dari dalam maupun luar negeri. Iya, bisa kita lihat ya, ini posisi silang negara Indonesia ini merupakan ancaman sekaligus juga bukan hanya ancaman tapi juga yang dapat memecah belah persatuan Indonesia. Bisa dilihat ini berada di antara dua benua dan dua samudra, yang mana ini pengaruh-pengaruh dari dalam maupun dari luar ini dapat dengan mudah masuk, seperti mudahnya perdagangan bebas dan juga globalisasi yang dapat mengancam terhadap integrasi nasional. Nah, ini apa itu ancaman integrasi nasional? Lanjut.
Seperti tadi ya sudah dijelaskan oleh Septiadi dan juga Sarah nih. Ancaman integrasi nasional menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, integrasi nasional adalah segala usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Nah, dari ancaman ini juga dapat kita simpulkannya adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini ada yang berbentuk non-militer dan juga militer, memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer. Kalau yang non-militer itu yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Nah, lanjut ya. Ancaman di bidang ideologi ini. Nah, saat ini kehidupan bangsa Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang lebih mementingkan kebebasan individu. Liberalisme yang didukung oleh negara-negara barat tidak hanya mempengaruhi kehidupan di Indonesia, tetapi hampir negara di dunia. Hal ini akibat dari era globalisasi. Nah, bisa kita lihat ya dari ideologi liberalisme ini atau pengaruh liberalisme ini dapat kita lihat itu di mana masyarakat Indonesia sudah mulai itu kehilangan identitas negaranya yang berideologi kepada Pancasila, seperti lebih mengutamakan kepentingan individu, tidak lagi mengedepankan gotong royong yang merupakan budaya bangsa Indonesia yang sudah kita junjung tinggi dari dulu. Nah, yang kedua ada ancaman di bidang politik. Nah, ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kedepan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia yang memerlukan peran dan fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Nah, ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Oke. Nah, ada selanjutnya ancaman di bidang ekonomi. Nah, dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Pengaruh globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal dan barang dan jasa. Nah, ancaman dari bidang ekonomi ini di mana banyak pasar bebas itu yang masuk Indonesia, seperti banyaknya produk-produk handphone yang berasal dari luar itu, dari Eropa dan juga dari Amerika yang dan juga Cina, Korea yang banyak mempengaruhi perdagangan atau pasar-pasar di Indonesia ini, pasar-pasar perdagangan di Indonesia ini. Yang selanjutnya ada ancaman di bidang sosial dan budaya. Nah, ancaman di bidang sosial budaya dapat bedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam ditentukan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, kekerasan, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang luar negeri, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai
hidup tertinggi. Nah, di dalam ancaman bidang sosial dan budaya ini dapat kita lihat ya gitu, di mana banyaknya itu kegiatan, banyaknya permasalahan seperti kemiskinan, separatisme. Nah, dari contoh tersebut dapat kita simpulkan ya bahwa kemiskinan dan juga separatisme maupun premanisme ini dapat mempengaruhi ancaman di bidang sosial dan budaya, dikarenakan dari kemiskinan tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang dapat memecah belah persatuan di Indonesia ini. Nah, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan senjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan, dan udara. Nah, oke, selanjutnya ya. Sini ada gambar nih. Ada 2 gambar. Nah, coba ada yang bisa menjelaskan ini. Ini gambar apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Septiadi. Gambar pertama yaitu ancaman terhadap sosial dan budaya yang disebabkan karena kemiskinan. Dari kemiskinan itu bisa muncul ancaman yang dapat mengancam terhadap integrasi nasional, premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta nasionalisme, Pak. Oke. Terima kasih ya Septiadi. Untuk gambar selanjutnya, ada yang ingin menjawab? Saya Berpendapat? Pak izin menjawab. Ya, silakan Sarah. Ya, jadi gambar kedua menjelaskan tentang ancaman dalam bidang ideologi politik. Karena separatisme adalah gerakan yang tentunya memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari suatu wilayah atau negara. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu wilayah atau golongan merdeka dan mendapatkan kedaulatannya sendiri sebagai negara baru sehingga dapat mengancam kesatuan atau integrasi nasional. Oke, terima kasih ya Sarah. Nah, dari penyampaian materi tadi, ada yang ingin tanyakan? Dari penyampaian materi tadi. Saya Pak. Ya, silahkan Rizwan. Ya Pak, mohon maaf dari penjelasan yang sudah disampaikan, apakah ada ancaman dari luar negeri yang mengancam integrasi nasional? Nah, mengapa ancaman dari luar negeri bisa mengancam integrasi bangsa? Nah, terima kasih ya Rizwan, pertanyaannya bagus sekali. Nah, ancaman terhadap integrasi nasional ada yang berasal dari luar. Nah, yang berasal dari luar itu sudah kita ketahui ya, sudah Bapak jelaskan tadi, yang sudah tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita itu yaitu pengaruh globalisasi yang menjadikan hidup kita menjadi kebarat-baratan contohnya. Nah, dari pengaruh globalisasi itu dapat kita lihat ya, itu merupakan ancaman yang berasal dari luar negeri, di mana banyaknya masuk budaya-budaya barat yang berbeda dengan budaya kita gitu, yang lebih dominan budaya ketimuran, juga ideologinya gitu. Ideologi kita berdasarkan pada Pancasila gitu ya. Nah, dengan adanya globalisasi ini pengaruh-pengaruh ideologi seperti liberalisme, komunisme itu banyak masuk. Nah, seperti yang pernah ada gitu sejarahnya, ideologi-ideologi yang pernah masuk seperti Gerakan Adika, seperti DITII, PRRI, Permesta, Pemberontakan PKI Madiun, serta G30 SPKI. Nah, itu merupakan pengaruh-pengaruh atau ideologi-ideologi yang bisa kita lihat ya, yang mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia pada masa dulu gitu. Nah, baik. Sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya, yang terdiri 2 orang, 2 kelompok itu. Rizwan dengan Sani Yahya yang kelompok pertama, dan Sarah dengan Septiadi. Nah, untuk teknisnya nanti kalian berpasangan 2 orang mengamati gambar yang akan Bapak tampilkan. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, silahkan kalian
diskusi dengan kelompok masing-masing ya. Setelah itu silahkan catat hasil mengamati gambarnya. Lalu salah seorang dari kalian jelaskan hasil analisis yang sudah kalian amati. Boleh silahkan diamati gambarnya dan didiskusikan. Oke, sepertinya cukup ya. Silahkan siapa di sini yang ingin menjawab pertama? Dari kelompok pertama ya, Bapak ingin dari kelompok pertama, silahkan untuk menjelaskan. Baik Pak, dari kelompok pertama, gambar tersebut adalah spionase yang merupakan ancaman terhadap integrasi nasional yang termasuk ke dalam ancaman militer. Ancaman ini adalah suatu aktivitas mengumpulkan, mengirimkan, menghilangkan suatu informasi penting atau rahasia yang berhubungan dengan pertahanan nasional suatu negara. Oke, ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kelompok 2. Tolong dijelaskan. Siap, Pak. Gambar kedua yaitu merupakan gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku, misalnya memakai rok mini dan perilaku yang individualis. Oke, iya. Wah, nampaknya kalian sudah mengerti ya. Jawabannya sudah bagus-bagus nih. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah menjelaskan dengan baik. Nah, jadi kalian pahamkan apa saja ancaman terhadap integrasi nasional tersebut? Paham, Paham, Pak. Pak. Oke. Nah, untuk pematerian dicukupkan ya sampai sekian. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Bapak ingin kalian mengerjakan 10 soal pilihan ganda di buku paket ya, dan mengamati serta menganalisis secara kelompok tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Tugas dibuat berkelompok dengan mengumpulkan laporan berupa makalah dan kalian harus mempresentasikannya di depan teman-teman yang lain. Baik, anak-anak, dari pembelajaran yang sudah disampaikan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Oke. Baik, kalau begitu ada yang ingin menyimpulkan materi yang sudah disampaikan tadi? Saya Pak izin. Ya, silahkan Rizwan. Ini Pak, ancaman merupakan suatu upaya atau usaha yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, keselamatan segenap bangsa. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Oke, terima kasih Rizwan ya. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Nampaknya tidak ya. Baik, kalau begitu akan Bapak simpulkan juga ya. Ancaman merupakan suatu upaya atau usaha yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara, wilayah negara, dan juga keselamatan bangsa dan negara. Nah, ancaman tersebut biasanya ancaman yang berupa militer dan non-militer. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Oke. Baik. Nah, ini ya pesan moral yang dapat kita ambil untuk hari ini. Negara ini, Republik Indonesia, bukan milik kelompok manapun, juga agama atau kelompok etnis manapun, atau kelompok dengan adat dan tradisi apapun, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Baik, untuk menutup pelajaran kali ini, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak izin lift duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.